Baiklah, kita berjumpa lagi, teman-teman. Kita berjumpa lagi di siang hari ini. Habiskan pertemuan yang ke-20 dari 20 pertemuan motor diesel. Ya. Sebetulnya pada pertemuan yang ke-16 sudah mau selesai. 3 tambahan-tambahan ini yang nantinya bisa di pertemuan berikutnya. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa perhatikan satu mesin ini peranannya mesin induk ya, motor diesel atau nanti ada yang turbin ya kita akan bahas satu buku turbin juga ya. Begitu padatnya kontainer ini menutupi selama bangunan kapal, kemudian ini coba ya dari anjungan untuk melihat Buritan terhalang dengan jumlah kontainer juga kehaluan. Ya. Tapi begitu padatnya kontainer dipakai karena memang satu kebutuhan antar pulau, antar negara, ya, peranan mesin induk Anda menjadi penting. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Semangat pagi teman-teman, teman-teman supervisi, maritim, di laut, di kapal, di darat, kantor, di plat, ya, pasis maupun para dosen yang sangat kami banggakan sesuai SOLAS SSW Amandemen 20. Dan jangan lupa kita juga mengatur Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai pelayaran niaga di kapal sebagai engineer. Terakhir ya kapal yang 30.000 ton. Kapal selama 26 tahun. Kemudian tahun 2001 Blair mulai 74 sampai tahun 2001 ambil pensiun ini dan bergabung dengan oil company yang memiliki 2 offshore, jadi marine specialist, dan waktu yang kosong kita pakai sebagai dosen maritim, dosen pelayaran, juga kegiatan kami sebagai marine surveyor, dan ketika survei di pelabuhan, saya sempatkan menulis buku ajar maritim atau pelayaran ya. Jadi semua orang pasti bisa. Inilah buku-buku hasil tulisan tahun 2004. Kalau yang biru yang dipakai di BPTIP sehingga resmi memiliki lambang BPTIP dan dicetak oleh BPTIP. Kalau yang umum dicetak oleh penerbit Jangkar. Kemudian yang tengah adalah untuk Taruna di STP, ini lebih muda lagi, tahun 2016, dan resmi dicetak dengan percetakan STIP. Ini untuk para Taruna, juga untuk dosen pengampu motor diesel penggerak utama. Saya membuat 4, jadi semester 1, 2, 3, 4. Modul 20 isinya sistem perawatan berencana atau plan. Nah, ini kurang ED ya, plan tambah END ya di pasif. Terus persiapan, ini ada koreksi. Prosedur persiapan untuk perbaikan dan sebagainya. Ini prosedur dan persiapan prosedur ya. Prosedur pekerjaan perbaikan, prosedur pengukuran perbaikan, prosedur pelaporan ke kantor pusat, konversi satuan yang ada. Ya, tentu untuk yang pertama kali ada banyak koreksi dari kata-kata yang
salah ya. Inilah lambang atau almater, ketiga almater yang kami banggakan. Itu almater apapun lah kebanggaan kita ya, dari Sabang sampai Merauke, karena almater adalah yang telah memberikan ilmu kepada kita sebagai lembaga diklat yang sudah fakta memberikan kita ilmu dan pengetahuan. Mari kita lihat, ini ada salah satu tanker yang sangat besar ya. Kita enak naik kapal-kapal tanker ini tidak rumit ya, karena krunya memang sekitar 20 orang lebih. Itu krunya ya itu aja, dan suasananya lebih tenang. Ini perairannya seperti ini, perairan samudra dan perairan yang jauh-jauh ya, kapal gede. Data dari kapal tersebut ya, saya bisa melihat ada sebuah kapal juga dengan 3 set generator, boiler 2 set, kargo pump 3 set ya, kemampuan dari bongkar muat kapal yang digerakkan dengan turbin. Kemudian turbocharge-nya juga turbocharge. Oh, ini untuk generator ya, VTL 251. Kalau untuk main engine besar. Dan ini permesinan yang harus kita rawat ya. Nanti kita ada pelajaran sistem perawatan permesinan kapal tersendiri. Ini hanya untuk mengenang yang sudah kita jumlah silinder, keterangan mesin, daya mesin, diameter silinder, langkah torak, data-data inilah yang akan kita pakai untuk perawatan. Ini kita bisa lihat mesin diesel 2 tak dan 4 tak. Ya. Diesel 2 tak, 4 tak diharapkan untuk mulai kelas 3 masih bolehlah kelas untuk 4 tak. Tapi kelas 2 saya kira harus pernah punya pengalaman yang 2 tak sebelum masuk menjadi ATT 1. Sebaik-baiknya sudah pernah karena itu pengalaman teknis yang harus dimiliki oleh ATT 2 habis, baik prakteknya maupun teori. Kelas 1 tinggal manajemennya saja ya. Tapi kenyataannya masih banyak yang kelas 1 belum punya pengalaman mesin diesel 2 tak. Yang ini cukup memprihatinkan secara ilmiah ya, karena kelas 2 itu sudah habis semua. Kelas 1 ya mau nggak mau harus cari pengalaman ya, jangan sampai sudah master nggak tahu mesin sekerja mesin 2 tak. Mau jadi mahasiswa juga boleh ya. Jadi jangan terpengaruh dengan ijazahnya, tapi kejar 1 kali lah minimal di kapal yang 2 tak. Kajian pustaka, proses kerja mesin diesel, ini kita mau review pengalaman kita ya. Kemudian ada beberapa kapal yang harus kita pertanggungjawabkan kalau jadi engineer kapal penumpang bagaimana. Kita renungkan sebagai kapal LNG, liquid natural gas ya, itu bagaimana kapal tanker, kemudian dimanapun berada ketika kita mempertanggungjawabkan sebagai masinis dengan jasa ATT 1 ya tentu harus profesional ya. Ini mesin diesel, 4 tak pemilihan manjang dan seterusnya. Oke, saya kira teman-teman bisa membaca selintas ya. Saya nggak perlu menerangkan terlalu detail tentang exhaust gas turbocharge. Ini satu perusahaan yang sangat berperan penting
dalam motor diesel ya, karena dia bisa meningkatkan tenaga kurang lebih 30%. Jadi ini ingat 2,5 tahun sekali dikalibrasi ya, di balancing, diperiksa sudu-sudunya dan bearingnya sehingga kemampuan mesin akan meningkat. Ini gambarannya, ada turbo untuk bearingnya, kompresor ya. Ini konstruksi exhaust gas turbocharge. Ini sudah pernah saya tampilkan dalam seminar. Gambarnya bukan ini, tapi ya prinsip kerjanya mesin exhaust gas turbocharge ini sangat penting. Karena dia akan meningkatkan penghasilan udara bersih sehingga dengan sendirinya bahan bakar akan lebih sempurna, ya lebih optimal lagi. Jadi di antara permesinan salah satu alat untuk meningkatkan tenaga ya ini sudah. Kalau yang termahal adalah porosingkol atau green shaft ya. Tapi kami bicara untuk efisiensi atau kemampuan kinerja ini sangat penting, sangat penting. Tanpa turbocharge yang sudah dilengkapi misalnya terjadi tengah jalan turbocharge-nya rusak, maka mesin akan berjalan dengan dead slow ya, nggak bisa, hal pun nggak bisa. Ini beberapa yang harus kita simak. Untuk ATP2 menganalisa data-data ini ya. Tanpa ada kenal datanya nggak mungkin menganalisa. Ya kuncinya untuk ATP1 paling tidak ya meneliti bagian mana yang sering terganggu ya. Kalau 3 saja sudah bisa menjelaskan secara umum, 2 menghitung dan menganalisa, 1 adalah meneliti. Sekali lagi meneliti kinerja dari turbocharge. Tim perawatan berencana, sekali lagi tulisannya salah, kurang N ya, tapi ya kalau plan maintenance system ini ada sebetulnya perencanaan yang belum dikerjakan. Jadi, nanti kita perbarui, sampaikan, lapor kepada nakoda apapun KKM ketika melakukan pekerjaan, baik yang kalau yang mengganggu operasi harus melapor kepada nakoda, harus ya. Kalau tidak mengganggu operasi ya wajib dibuatkan berita acara, terus kita secara non verbal, ya, bukan non verbal ya. Secara verbal kita bisa laporkan kepada nakoda ya. Informal maksudnya. Secara informal kita sampaikan secara verbal, tapi kalau mengganggu operasi kapal harus formal ya, ada suratnya dan lain-lain. Kita wajib membuat berita acara setiap ada kejadian, buatlah berita acara ya. Jangan sampai tidak membuat, sehingga kita kadang berasumsi dan memberikan penjelasan yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Laporan kepada Sabandar kalau memang mengganggu operasi ya kita harus melapor ya. Andai kapal dalam perbaikan dengan 2 bola-bola lampu merah dan 3 juga ya, tergantung jenis kapalnya. Analisa kerusakan ini sudah saya sampaikan level ATT2 yang harus yang sudah berpengalaman ataupun belum perlu berusaha untuk menganalisa setiap kerusakan. Pertemuan membahas keselamatan sebelum kerja atau pre-job duty meeting. Ini penting juga kita jalankan ya, supaya kita melihat setiap pergerakan benda yang di mesin khususnya
itu apakah dampak safety-nya ya, jangan sampai kita di kapal itu betul-betul hindari kecelakaan. Nah, kerja apapun di kamar mesin banyak daerah-daerah yang mengundang celaka. Selama kerja betul-betul harus diutamakan, tahu pekerjaannya, tahu bahayanya, dan tahu pencegahannya. Mudah-mudahan ini adalah moto dari Medco ini ya, 3T. Tahu pekerjaannya, tahu bahayanya, dan tahu pencegahannya. Sehingga kita mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Nih, yang penting orang mengatakan ya kita seimbang aja. Tim kerja yang baik. Ya. Ini memang bagian dari manajemen. Kita sampaikan tim kerja yang baik. Tanpa tim kerja, tidak ada seorang pun kapten atau KKM hebat kalau bekerja sendirian. Jadi kapten hebat karena bisa membangun tim dek dan mesin kerjasama yang baik. Untuk bagian mesin KKM juga nggak mungkin sendirian bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Ya, dibantu dengan masih 1, 2, 3, Erickson dan Euler. Jadi inilah kita akhirnya terbentuk kerjasama yang baik di atas kapal. Ditaruh kapal manapun kita cepat adaptasi untuk berbuat baik. Ini bagi pelaut karena kita tidak membedakan suku, bangsa, dan negara, bisa bekerja dengan sama-sama ya. Mengikuti buku petunjuk mesin induk. Tentu ya, kita nggak bisa kerja maunya sendiri. Dia kerja menurut maker, karena memang maker juga tidak melepas mesin gelondongan saja. Dia akan memberikan manual instruction book-nya, baik itu mesin induk, generator, dan semua bisa bantu. Sehingga kalau kita ikuti prosedur-prosedur dari pabriknya, ya mudah-mudahan pesawat itu tidak cepat rusak ya. Baik managing, yang perlu kita perhatikan, kapal itu didesain untuk 25 tahun. Suku cadang pun juga bertahan untuk 25 tahun. Tapi bukan untuk boros-boros ya. Nah, suku cadang itu hemat-hemat karena dibatasi jam kerja. Kalau belum waktunya ganti ya jangan ganti. Kalau udah waktu ganti ya ganti. Mungkin juga kondisi masih 70% ke atas, ya tunggu. Atau tunggu nanti kalau sudah kondisi kurang 70% ganti ya. Kalau perawatannya bagus, maka suku cadang akan awet. Kalau perawatannya nggak bagus, sering-sering ganti suku cadang, ya perusahaan akan tahu, wah ini suku cadang itu lumayan ya harganya, ada yang sangat mahal, ada yang sangat murah. Tapi kalau dibandingkan, suku cadang adalah murah, karena untuk menggantikan pesawat yang besar, ya, pesawat yang membutuhkan peralatan kerja. Nah ini kemarin sudah saya sampaikan kalau peralatan kerja ini harus lengkap ya teman-teman yang biasa alat-alat pekerjaan jatuh di got terus lantai paling dasar terus nggak diambil itu jangan. Karena kita kerja kalau nggak ada peralatan kerja nggak bisa. Jadi penonton aja. Jadi peralatan kerja apapun bentuknya, apalagi untuk space shuttle ya, itu harus dijaga baik-baik. Spesial measurement, alat ukur, dan semuanya itu tidak ditaruh di bengkel. Kalau yang umum harian di bengkel boleh. Nah, itu seperti jalan blok, kunci, dan lain-lain. Boleh. Alat ukur ini juga disimpan secara khusus. Boleh taruh di store suku cadang, satu box itu sendiri, tetapi harus dijaga kondisinya supaya
Alat ukur baik mesin maupun listrik ini dirawat ya, jangan sampai jatuh karena alat ukur ini sensitif. 1/100 milimeter masih terukur dengan jelas ya, atau dengan kata lain namanya micrometer, kayak inside micrometer, outside micrometer ya, kemudian depth micrometer dan lain-lain. Jadi satuan alat ukur ini 1/100 milimeter. Kalau di antara 1/100 milimeter itu masih kelihatan, Anda bisa sebutkan menjadi 5/1000 milimeter. Itulah pengukuran yang sangat teliti di kapal-kapal, prosedur pekerjaan perbaikan. Kalau ada kata-kata prosedur, itu sebaiknya dipatuhi. Sebab top manajemen akan bertanya, apabila terjadi kecelakaan, terjadi kesalahan, pasti akan pertanyaan pertama itu prosedurnya bagaimana. Baik yang di darat maupun yang di laut, ya di kapal. Itu kata-kata prosedur sudah melalui kajian banyak. Jadi untuk menghindari kecelakaan, kita sebaik-baiknya mengikuti prosedur. Ya. Oke, mari kita lanjutkan dikit lagi. Pada waktu pembongkaran, bagian atas mesin, pembongkaran meja obrol, pembongkaran jendela usul, pengentasan mesin, itu pengentasan mesin KKM, GP Engineer atau Master 1 harus ada. Ya. Minimal Mas 1, tapi sebaiknya KKM juga melihat. Sisi evaluasi akhir, final evaluation ya. Kita adakan satu evaluasi, before, after, bagaimana hasilnya. Kalau kita kerja-kerja tanpa mengetahui hasilnya, ya banyak yang bisa ya. Ya misalnya bongkar mesin ya, sudah berjalan 6 knot ya, kita usahakan sampai 8 dan 10, tapi karena nggak kita evaluasi, ya jalannya tetap sama ya, sama mau. Jadi kita berusaha setiap pekerjaan itu dihitung, dianalisa sehingga sebelum dan sesudah pekerjaan itu, ketika kita evaluasi harus lebih baik. Ini sangat penting dan ini kebiasaan seorang masinis yang memang ingin kepuasan kerjaan seperti inilah evaluasi akhir ya. Oke ya, kapal manapun Anda berada, teman-teman berada, jangan bagaikan ya kalau kita enjoy, senang, santai, saya kira nggak ada yang susah. Buktinya kalau susah terus ya paling belayar 2-3 tahun udah ke darat. Saya perhatikan juga yang 4-5 tahun langsung ke darat itu ada yang memang kepingin berkarir di kantor, ada yang karena malas ya. Sebaiknya tidak lah. Saya berdirinya di laut belayar sampai 26 tahun. Ya, enjoy aja, happy aja. Tapi bukan karena nggak kepingin ke darat, ya ada juga ya. Juga buku profesi mesin diesel penggerak utama kapal laut, ya kami selesaikan 20 kali tatap muka. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel YouTube mesin diesel penggerak utama. Nanti kesempatan berikutnya setelah satu manajemen lagi, saya akan mengupas bedah buku ketel uap, turbin uap, turbin uap penggerak utama kapal, dan kemungkinan dengan turbin gas. Ini yang bisa janjikan. Ini bagian kecil dari ketel uap ya. Ketel uap Marine Fire Tube Steam Boiler, ya, ketel uap yang pertama-tama dulu, modelnya
Ini sudah bagus, ya, ini sudah tahun 70-an. Kalau zaman Titanic, ketel uapnya, bahan bakarnya bisa dengan batu bara, dengan kayu bakar, dengan bermacam-macam. Ya, kalau yang sudah modern, ya tentu dengan bahan bakar minyak. Kalau di hotel-hotel bahkan dengan solar, jadi udah nggak ngebul lagi. Ya, untuk pemanas, untuk boiler yang kecil ya, bukan marine, tapi ya namanya fire tube steam boiler. Itu penulis bersama-sama dengan ABS kelas ya, di sama-sama periksa ya. Ini saya sebagai marine spesialis, kerjanya serabutan kemana-mana, dan sebagai surveyor, dan karena setiap perawatan, perbaikan harus dapat persetujuan saya. Ya, karena satu-satunya marine engineer yang ada di darat, ya mau nggak mau saya harus bertanggung jawab. Oke, kemudian kelanjutan lagi. Ya, betul. Pada buku profesi turbin uap utama kapal laut, sebelum bicara turbin uap pasti ketel uap ya. Karena dia adalah external combustion, ya, pembakaran luar. Jadi ketel uap itu sebagai tenaganya ya, yang menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin uap. Ya, ini bukunya ada di sebelah dari motor diesel. Kalau sebelah kiri ini yang warna biru atau hijau ini motor diesel, yang kanan adalah ketel uap, turbin uap penggerak utama kapal. Nanti kalau pas muncul ya kita jelaskan lagi. Modul 20 sudah dipelajari, masuk modul turbin uap. Apabila Anda berkenan dengan pembahasan modul 20 ini, ya saya ingatkan masih banyak sekali ya, mungkin 60% teman-teman yang nggak mengenal turbin uap, kecuali yang di tanker. Saya ikut prihatin kalau sudah LC2 tidak mengenal mesin diesel 2 tak, tidak mengenal turbin atau ketel uap, ya sayang banget. Silakan klik tekan tombol subscribe dan tanda like. Bahkan kalau ingin berbagi dengan teman-teman yang masih ada di kapal, kirimkan aja ya, share untuk channel kami. Di setiap minggu saya membuat YouTube channel ini, ya tentu masih banyak kekurangannya ya. Sudah buka ajar modul nantinya ketel uap dan turbin uap utama kapal laut. Salam sehat, semangat, sukses untuk Anda. Dan akhir kata mengucapkan wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya.